الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Ketika Sayyidina Abu Bakar berhijrah keluar dari kota Mekah ditemani oleh Rasulullah, semoga Allah memberkahinya, semoga Allah memberkahinya. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina al-hijratu rihlatu hadina حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Allah menjamin memeliharanya Sayyidina Ali sebagai tebusannya tanpa disadari musuhnya. Rahmat salam atas baginda, rahmat salam atas baginda. Al-hijratu rihlatu hadina حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Setibanya baginda di Madinah berakhirlah kekufuran yang ada, kebenaran bersama mereka dengan Islam yang bercahaya, dengan Islam yang bercahaya. Al-hijratu rihlatu hadina 5 miliar dalam sebulan misalnya. Berarti Bapak Ibu ikhtiar itu dalam rangka mencapai ke target atau dalam rangka bukan? Oke, jadi pertanyaan saya berarti tawakal itu apa? Makin bingung ini. Halo? Tawakal apa tawakal? Iya, yang diserahkan apa? Diri. Nah, Bapak Ibu boleh paham nggak kenapa saya tanya detail begini? Karena kenyataannya orang dengar tawakal, tapi pas implementasi dia bingung bagaimana mempraktekkan tawakal di dalam kita ikhtiar kepada Allah. Padahal tawakal ini memegang peranan penting di mana Bapak Ibu nanti di situ digoda setan atau tidak. Saya jelaskan. 1, kita buka ya. Surat 3 ayat 159. Surat 3 ayat 159. Ini penting sekali Bapak Ibu karena banyak saya kupas tuh orang bingung. Surat Al-Imran ayat 159. Bawahnya aja Mas. Sungguh kemudian sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Berarti suka tidak suka Bapak Ibu harus benar-benar memahami ya tawakal itu nanti apa. Nanti saya diskusikan ya. Terus yang kedua. Kenapa orang tawakal tidak bisa dikuasai oleh setan? 16 ayat 99. Surat 16, surat An-Nahl ayat 99. Ya. Surat An-Nahl ayat 99. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Nah ini loh, saya mau kupas nih. Setan itu tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah. Berarti ada apa ini dengan tawakal? Padahal kenyataannya orang selalu dengar tawakal,
Tapi prakteknya kenapa bisa berbeda? Baik, jadi tawakal itu apa sih? Tawakal itu satu. Tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin. Itu bahasa umumnya ya. Tawakal itu apa Bapak Ibu? Posisi kita. Tugas kita dalam tawakal apa? Berikhtiar semaksimal mungkin. Paham ini? Urusan hasil, urusan siapa? Bapak Ibu tahu urusan hasil, urusan Allah. Baik, tolong dijawab. Terus Bapak Ibu kecewa sedih itu kenapa? Saya ulang. Urusan kita di dalam bertawakal adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Nanti saya jelaskan. Ikhtiar maksimal itu apa? Urusan Allah adalah menentukan hasil. Jadi hasil itu urusan siapa? Betul. Mohon maaf, Bapak Ibu kecewa selama ini kenapa? Tidak sesuai kita. Apa? Selama ini Bapak Ibu kecewa kenapa? Tidak sesuai hasil. Hasilnya tidak? Itu urusan siapa? Urusan Allah. Terus kenapa Bapak Ibu ikut-ikutan? Lah. Tuh kan? Inilah yang terjadi. Banyak orang berikhtiar, tapi dia tidak mengerti batas-batas ikhtiar dia itu sampai mana. Tugas direktur apa? Mengatur perusahaan. Tugas OB? Membersihkan kantor. Boleh nggak OB ikut-ikutan ngatur perusahaan? Boleh nggak? Benar. Sekarang tugas Allah apa? Menentukan hasil. Tugas manusia, ikhtiar maksimal. Boleh nggak manusia ikut-ikutan, ikut campur urusan Allah? Kenyataannya. Sudah berapa lama Bapak Ibu ikut campur urusan Allah? Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Loh iya setan benar, tapi nanti dulu jangan setan dulu. Ini maksudnya kita harus paham benar mana urusan kita sebagai manusia, mana urusan Allah sebagai Tuhan kita, kan ini masalahnya. Jangan-jangan selama ini bertahun-tahun Bapak Ibu selalu ikut campur urusan Allah. Sering ini? Lah Bapak Ibu kecewa kenapa? Karena hasil tidak sesuai kan? Padahal hasil urusan siapa? Nah, terus kenapa kecewa? Itu kan urusan Allah. 28 ayat 88. Jadi dari sini saja ternyata banyak kasus yang kadang-kadang kita tidak sadari Bapak Ibu. Ya. Surat 28 ayat 88. Surat Apa kata Al-Qasas ayat 88. ayat terakhir. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Terus? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Terus? Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Kalimat berikutnya perhatikan. Terus? Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Wewenangnya itu apa berarti maksudnya? Boleh nggak ada yang ikut-ikutan? Boleh. Benar. Bapak Ibu kecewa kenapa biasanya? Bapak Ibu kecewa karena apa? Ikutan. Dari kapan? Dari dulu. Cawe-cawe. Sekali lagi Mas, segala keputusan. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Dan perhatikan terus. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi semua keputusan yang nanti menimpa Bapak Ibu itu adalah hak mutlak dari Allah. Tugas kita mengimani itu baik atau tidak baik. Buat orang beriman, keputusan apapun terbaik atau tidak. Buat orang yang beriman ya, yang kurang beriman, kecewa atau menerima? Tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu, yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Tar dulu, dipikirin dulu. Saya ulang. Yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Kalau memang ibu bapak begitu, harusnya ada nggak orang kecewa? Tapi masih nggak orang kecewa? Nah terus teori tadi mau kemana? Loh. Tuh. Silakan.
ya tadi? Ya. Bagus, surat 8 ayat 53. Kita buka ya, kita perhatikan. Kita tuh disuruh ikut-ikutan memutuskan atau merubah sikap kita di dalam menerima keputusan. Makanya lihat. Silakan. Surat An-Anfal ayat 53. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah suatu nikmat. Keadaan suatu kaum. Berarti yang merubah nikmat keadaan siapa? Allah tidak akan merubah nikmat keadaan suatu kaum. Berarti nanti yang akan merubah siapa? Allah juga. Habisin dulu ayatnya coba biar Bapak Ibu jelas. Sekali lagi. Habisin dulu ayatnya. Sekali lagi diulang. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Terus? Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti kita disuruh merubah keadaan atau merubah diri? Merubah diri. Bapak Ibu biasanya merubah diri atau keadaan? Lalu terus ayat ini kemana? Loh. Tuh, Pak. Kita tuh bukan merubah keputusan. Kita tuh bukan merubah menentukan hasil. Enggak, kita bukan disuruh itu. Kita merubah diri kita menjadi tawakal kepada Allah. Maka hasil apapun itu kembali kepada urusan Allah. Mohon maaf, jadi kita ikhtiar itu untuk menentukan hasil atau untuk bertawakal kepada Allah? Enggak, jujur selama ini Bapak Ibu ikhtiar itu untuk menentukan hasil atau untuk bertawakal kepada Allah? Nah, Bapak Ibu dari mana pikiran begitu? Tuh. Karena hasil akhirnya itu bukan hasilnya sesuai atau tidak. Bukan itu untuk orang bertawakal. Hasil akhirnya itu saat Bapak Ibu ikhtiar, Bapak Ibu bertawakal atau tidak. Karena kalau Bapak Ibu bertawakal dicintai Allah. Kalau Bapak Ibu tidak bertawakal, Allah biarkan setan menggoda Bapak Ibu. Makanya akhirnya ketika hasil tidak sesuai biasanya, menerima atau kecewa biasanya? Kecewa. Kenapa kecewa? Karena orientasi Bapak Ibu bukan tawakal. Orientasi Bapak Ibu adalah hasil. Kalau sesuai kita senang, kalau tidak sesuai kita tidak senang. Padahal itu keputusan siapa? Berarti sama saja Bapak Ibu kecewa dengan keputusan Allah. Sering kecewa dengan keputusan Allah? Nah, silakan Pak. Oke, makanya ini saya bilang. Berusaha ikhtiar sungguh-sungguh ya. Mohon maaf sekarang. Tadi tawakal itu tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin ya. Tolong dijawab. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah ikhtiar maksimal? Itu pertanyaannya. Kan begitu kan? Akhirnya orang bilang, ya kan tergantung kita masing-masing. Loh, kalau tergantung kita masing-masing ngapain ada Al-Quran sebagai tolak ukur kan? Loh iya dong, jangan tergantung kita masing-masing. Nanti orang merasa sabar semua. Nah saya mau nanya, di mana dikatakan bahwa ikhtiar kita sudah maksimal? Itu bagus pertanyaannya. Makanya ada hadis itu kan. Dan ternyata saya tanya orang salah semua Pak. Memahami ikhtiar maksimal. Saya ulang. Menurut Bapak Ibu, ikhtiar maksimal itu apa? Akhirnya habis-habisan begitu. Oke, silahkan bantai jawaban saya. Ikhtiar maksimal itu adalah ikhtiar yang dilakukan semakin lama semakin yakin kepada Allah. Bapak Ibu mau melakukan ikhtiar apapun, kalau tidak semakin yakin kepada Allah, tidak maksimal. Saya ulang, kalau Bapak Ibu tanya, apa itu ikhtiar maksimal? Ikhtiar maksimal itu adalah ikhtiar yang dilakukan semakin lama Bapak Ibu semakin yakin kepada Allah. Loh Bapak Ibu ikhtiar habis-habisan, kalau tidak membuat yakin kepada Allah, buat apa? Loh, Bapak Ibu tahu ikhtiar maksimal itu? Ikhtiar maksimal itu adalah ikhtiar yang dilakukan sakit ke dokter, ya hutang berusaha dilunasi, tapi semakin lama harusnya semakin yakin kepada Allah. Kalau Bapak Ibu ikhtiar habis-habisan tapi tidak membuat Bapak Ibu yakin kepada Allah, buat apa? Yo, makanya niat ikhtiarnya harus tawakal kepada Allah, karena hanya orang bertawakal lah
yang akan yakin apapun yang Allah putuskan itu tetap yang terbaik. Kalau Bapak Ibu orientasinya hasil, maka Bapak Ibu pasti akan kecewa, akan tidak menerima terhadap keputusan Allah. Maka Bapak Ibu akan semakin jauh kepada Allah. Tapi kalau Bapak Ibu bertawakal kepada Allah, apapun hasilnya ya Allah, yang penting saya semakin yakin kepada Allah. Kira-kira kalau Allah ingin menguji keyakinan, hasilnya harus sesuai atau tidak sesuai? Kalau Allah ingin menguji keyakinan kita, harusnya hasilnya sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Tidak sesuai. Kalau sesuai namanya hiburan. Makanya Allah buat hasil yang pasti tidak sesuai. Biar apa? Tetap yakin atau tidak? Nah, ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi orang tawakal itu nggak akan ada masalah. Mau sesuai tidak sesuai. Yang penting dia bisa ridho terhadap apapun yang Allah putuskan. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu Bapak Ibu hakikatnya adalah sikap menerima keputusan yang Allah putuskan. Dan dia tetap ridho dengan apapun yang Allah putuskan. Mohon maaf. Berarti yang terpenting itu hasilnya atau sikap dalam menerima hasil. Enggak biasanya Bapak Ibu. Kan kejebakan. Menurut kita selama ini kan yang terpenting hasilnya kan enggak. Karena hasil itu pasti yang terbaik Bapak Ibu. Tenang saja. Surat 6 ayat 57. Surat 6. Ayat 57. Jadi banyak kejebak di situ Pak. Slipnya tuh di situ biasanya orang. Surat Al-An'am ayat 57. Bawahnya aja Mas. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Terbaik itu apa? Terbaik itu? Tidak ada. Masih boleh dipertanyakan nggak? Berarti langsung diterima atau dipikir-pikir? Sudah Bapak Ibu ketika hasilnya tidak sesuai kita langsung terima atau dipikir-pikir? Lah dipikir-pikir pun emang bisa berubah ketika Allah sudah memutuskan. Lah terus ngapain mikir-mikir yang tetap nggak berubah? Mau kecewa keputusannya tetap itu, menerima pun keputusannya tetap itu. Harusnya diterima atau dipikir-pikir? Diterima. Berarti orang kecewa itu wajar atau kurang ajar? Kurang. Halo? Ngerti Bapak ini? Jadi tugas manusia itu adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Apa cirinya? Dia berikhtiar semaksimal mungkin itu artinya semakin yakin kepada Allah. Silahkan sakit ikhtiarnya tetap ke dokter kan. Atau misalnya hutang berusaha melunasi silahkan. Tapi masalah itu harus menjadikan semakin yakin kepada Allah. Caranya adalah Bapak Ibu harus bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Berikhtiar semaksimal mungkin. Dan mempersiapkan sikap menerima di dalam menentukan hasil. Karena kalau Allah sudah memutuskan, Allah sudah menetapkan, siapapun orangnya tidak akan bisa merubah ketetapan Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Allah sudah memutuskan tidak bisa berubah, tahu nggak? Lah kalau tahu, berarti itu ada manfaatnya nggak? Lah itu siapa? Kenapa orang masih kecewa kalau begitu? Berarti sebenarnya belum tahu. Silakan masalahnya di mana? Ya, bernegara. Betul. Betul. Loh kan? Baik. Baik. Pertanyaan saya, mau nerima tidak nerima sudah terjadi dulu belum? Sudah, baik. Terus menurut Al-Quran apa? Setelah kita menerima, menurut Al-Quran apa? 46 ayat 35. Silakan. Kan ada ayatnya. Jadi Bapak Ibu ikutin Al-Quran ya, jangan hawa nafsunya ya. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah engkau Muhammad. Satu, disuruh apa? Sabar itu bukan diam ya. Sabar itu ikhtiar terus-menerus dalam rangka tetap meyakini bahwa keputusan Allah tetap yang terbaik. Awas, kalau diam namanya pasrah. Jangan salah ya. Sabar itu adalah sikap terus-menerus. Karena kalau Bapak Ibu ikhtiar tidak sabar, kira-kira istiqomah atau putus asa? Kalau Bapak Ibu ikhtiar tidak sabar, berarti logikanya istiqomah atau putus asa. Makanya Bapak Ibu harus kesabaran. Jadi sabar itu bukan diam, terus menerus. Jadi bersabarlah engkau Muhammad terus. Sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Jadi Rasul dan para Nabi pun disuruh sabar. Harusnya logikanya kita yang lebih rendah dari Rasul dan Nabi. Ikuti atau inginnya sendiri.
Nah, ikuti dong, masa inginnya sendiri? Paham ini? Baik, terus lanjut. Apa terus kata Allah? Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Apa? Semua ketetapan ada waktunya. Pemimpin zalim secara sunatullah pasti jatuh nggak? Fir'aun, Namrud, pasti jatuh nggak nanti? Rumusnya yang namanya pemimpin zalim pasti jatuh, tenang saja. Tapi ada waktunya. Allahu Akbar. Loh. Tadi dulu. Ini maksudnya kan belum dijawab. Jadi sikap kita sabar, terus menjalani, berjuangan terus kan. Nah ini tugas kita nih penting soalnya. Terus perhatikan apa tugas Rasul dan Nabi dari zaman dulu pun apa terus? Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Nuh, habis sekali kan? Jadi Allah tuh kalau mau sekali azab, udahlah nggak pakai lama kok. Terus perhatikan tugas kita. Ini penting, tugas kita apa? Tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu apa? Demo boleh. Benar. Iya. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Tidak. Tugas kita apa Bapak Ibu? Boleh menyampaikan? Harus? Boleh. Bapak Ibu biasanya ingin menyampaikan atau ingin merubah? Sah. Loh. Lah silakan, yang penting niatnya karena Allah. Jangan karena nafsu kita. Sayyidina Ali pun ketika berantem sama pasukan Quraisy, ketika dia marah karena diludahi, dia berhenti dulu, nggak mau. Ketemu lagi, akhirnya luruskan niat karena Allah, baru dia berperang. Jadi silakan Pak, tapi niat kita harus menurut Al-Quran, bukan menurut hawa nafsu. Jelas Bapak Ibu ini? Paham? Jadi Nabi dan Rasul pun yang pertama disuruh apa? Sabar. Yang kedua ketetapan Allah pasti akan datang dan terjadi. Yang ketiga tugas kita hanyalah menyampaikan. Nah. Bagus, silakan. Yang Ya. Betul. Dan ketika kaum itu taat dan tetap bersyukur kepada Allah, apa yang Allah janjikan? 10 ayat 98. Ayat 98. Mari kita lihat. Surat Yunus ayat 98. Apa yang Allah janjikan? Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Apa manfaat iman kita beriman kepada Allah apa? Terus lanjut. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Udahlah Bapak Ibu ya. Sekarang mau marah-marah pun tetap begitu. Kan gitu ya? Loh. Tapi hukum sunatullah berlaku bahwa pemimpin zalim pasti akan dibinasakan. Tinggal pertanyaan saya, Bapak Ibu percaya nggak kepada apa yang Allah janjikan? Ya silakan. Loh kalau bertakwa kan nggak ada masalah. Penegasan, Ustaz. Kenapa? Menurut siapa? Menurut dia nggak apa-apa. Oh, kalau dia bertakwa kita taat memang. Kan bertakwa. Kalau bertakwa mungkin nggak zalim. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berarti kan nggak zalim, Pak.
Iya merasa. Atau saya mau nanya, boleh nggak orang merasa bertakwa? Boleh. Kok merasa boleh aja? Ibu tadi merasa beriman atau tidak beriman? Lah kan semua merasa beriman kan? Tapi menurut Al-Quran ternyata cirinya orang beriman itu tidak khawatir dan tidak sedih. Nah Bapak Ibu selama ini masih ada sedih dan khawatir nggak? Berarti sudah beriman atau merasa beriman? Nah, sudah. Oke. Ngerti gak nih Bapak Ibu ini? Ya, jadi ayo kita jadikan Al-Quran hadis itu sebagai pedoman. Jangan-jangan kita itu hidup merasa semua, tapi menurut Al-Quran ternyata nggak sama gitu loh. Seperti tadi saya jelaskan, tawakal itu berarti goalnya bukan hasilnya sesuai tidak sesuai Pak. Tawakal itu goalnya adalah sikap kita di dalam menerima keputusan Allah, kita bisa ridho atau tidak. Makanya muncul ayat Al-Baqarah 216, perhatikan. Al-Baqarah 216. Jadi banyak orang tuh orientasinya hasil, bukan akhlak dalam menerima hasil. Itu padahal salahnya. Harusnya kan akhlaknya, bukan hasilnya. Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Diwajibkan atas kamu berperang. Terus? Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Terus? Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Padahal itu baik bagimu. Terus? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu tidak baik bagimu. Menurut Bapak Ibu, yang baik itu yang sesuai dengan keinginan kita atau yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita? Loh kalau memang begitu kenapa ngotot-ngotot ingin keinginannya selalu diwujudkan? Halo Bapak Ibu? Bapak Ibu tuh kecewa karena sesuai atau karena tidak sesuai? Bapak Ibu kecewa karena tidak sesuai kan? Padahal tadi kata Allah, belum tentu yang menurut Bapak Ibu sesuai itu baik. Benar nggak? Nah, ini ayat ini tahu dari kapan? Karena nanti Allah tuh tahu manusia tuh pasti akan kecewa terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Betul nggak Bapak Ibu ini? Nah, kenapa akan kecewa? Makanya Allah turunkan Al-Quran. Kalau kamu kecewa, lihat nih menurut petunjuknya, meskipun itu tidak sesuai, tapi menurut Al-Quran itu baik. Berarti pertanyaan saya, berarti petunjuk itu pasti bertolak belakang dengan hawa nafsu. Jujur gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh kalau hidup ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak ingin kan? Itu yang jawab nafsunya atau imannya? Nafsunya. Tapi pertanyaan kedua, kalau kita tanya kepada iman tuh ingin meningkat atau menurun? Meningkat. Kalau ingin meningkat berarti butuh apa? Masalah. Berarti sekarang ibu tuh ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Kalau ditanya ke nafsu, dia nggak mau Pak. Karena buat nafsu nggak nyaman, betul nggak? Tapi kalau ditanya ke iman loh, dengan masalah saya bisa meningkatkan keimanan. Makanya nanti Bapak Ibu khalifah itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Antara iman dan nafsu kita. Menurut nafsu sabar itu sulit nggak? Menurut nafsu. Tapi menurut iman? Enggak, karena sabar itu bersama Allah. Ibu lebih banyak hidup dengan nafsunya atau dengan imannya? Kenapa nafsu selalu begitu? Ya memang nafsu selalu mendorong pada kejahatan. 12 ayat 53. Lah memang begitu Pak polanya Pak. Jadi jangan kaget. Orang kecewa, orang sedih itu karena mengikuti hawa nafsunya. Surat Yusuf ayat 53. Apa kata Allah? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Oke, kenapa Nabi Yusuf bersalah? Perhatikan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Tuh, nafsu itu selalu mendorong apa? Kejahatan. Tapi lihat, terus? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, tapi ada nafsu yang diberi rahmat yang insya Allah mendorong pada kebaikan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi nafsu itu tahapannya semua orang nafsunya mendorong kejahatan.
Tapi dengan proses mengikuti petunjuk Allah, beriman kepada Allah, bisa didorong menjadi nafsu ke Allah, dirahmati oleh Allah. Berarti Bapak Ibu saya mau tanya ya, Bapak Ibu tuh inginnya nafsunya yang mendorong kejahatan atau ingin yang diberi rahmat? Itu tuh instan atau proses? Tahu ini? Halo? Tahu harus proses. Gini, yaudah saya ajarin langsung ya. Gini, coba baca Al-Baqarah 153. Ini Bapak Ibu langsung paham ya, harus paham ini. Nafsu, bagaimana supaya nafsu kita dirahmati. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Stop. Allah bilang, semua orang punya masalah pasti ingin ditolong Allah. Betul? Lalu Allah manggil, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Berarti saat Bapak Ibu diberikan masalah itu, Bapak Ibu sudah sabar belum? Kan Bapak Ibu punya masalah. Terus Allah janji, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Berarti saat itu Bapak Ibu sudah sabar atau belum? Kenapa belum? Kan belum ditolong. Lo ngerti gak ini? Berarti ketika Bapak Ibu nanti punya masalah, kalau ingin ditolong Allah, benar nggak harus meningkatkan kesabaran? Kan wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Saat ini ibu belum ditolong. Ya kan? Ingin ditolong, berarti sabar Bapak Ibu saat itu sudah meningkat atau belum meningkat? Karena kalau sudah meningkat pasti ditolong. Ngerti Ibu? Gini ya. Berarti supaya Allah nolong kita, kita harus meningkatkan kesabaran. Dari nafsu yang mendorong kejahatan, menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ngerti Bapak ini? Baik, sekarang. Misalnya si fulan sakit. Terus si fulan ini ingin sembuh. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, tolong sembuhkan sakit saya. Terus Allah bilang, oke, kalau kamu ingin sembuh, kamu tingkatkan kesabaran kamu. Ya, tolong dijawab. Benar nggak ayat yang lain mengatakan bersama kesulitan? Oke, 94 ayat 5 dan ayat 6. Perhatikan, nanti saya baru jelaskan implementasinya. Ini banyak orang yang nggak paham, akhirnya jadi emosi terus soalnya. 94 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Perhatikan Bapak Ibu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama itu apa? Bersama tuh. Berarti ketika Allah memberikan ujian, memberikan permasalahan, Allah siapkan juga nggak sebenarnya solusinya? Oke. Bentar ya, saya harus pakai ini nih. Satu lagi pinjem mas. Nah, satu. Oke, perhatikan nih. Bapak Ibu kelihatan nggak? Ini saya buat di sini ada 3 ya. Ini. Untuk ditolong Allah, dia harus meningkatkan kesabaran. Si fulan sakit. Ya Allah, tolong sembuhkan saya. Terus Allah bilang, baik, saya akan sembuhkan, kamu yang penting meningkatkan kesabaran. Tapi ketika sakit, Allah siapkan obatnya enggak? Bersama kesulitan, ada kemudian. Jadi setiap permasalahan, sebenarnya Allah sudah siapkan obatnya. Paham ini Bapak Ibu? Oke, ini obatnya ya. Nih, ini misalnya rumah sakit 1, ini rumah sakit 2, ini rumah sakit 3. Ada 3 rumah sakit nih. Obatnya disimpan di rumah sakit 3. Nih, dia suruh ikhtiar. Kan Bapak Ibu ikhtiar ya? Tolong dijawab. Berarti saat Bapak Ibu ikhtiar itu, langsung ke rumah sakit 3 atau ke rumah sakit 1 dulu? Kok tahu? Bisa tahu juga. Nggak, saya ulang. Judulnya, Allah akan menolong kalau kita meningkatkan kesabaran. Itu kuncinya Pak. Berarti pertanyaan saya, berarti nanti pas Allah ngasih obat itu di rumah sakit 3, ya, di rumah sakit 3 ya, berarti nanti si fulan itu langsung ke rumah sakit 3 atau ke rumah sakit 1 dulu? Kenapa ke rumah sakit 1 dulu? Nah, karena semua orang itu harus prosesnya ditingkatkan. Tapi biasanya orang tuh ingin langsung ke 3 atau lewat proses dulu. Kalau gitu nggak sah peningkatan kesabaran. Jadi nanti Bapak Ibu tuh jangan kaget.
Bapak Ibu udah minta, ya Allah tolong lunaskan utang saya, tolong sembuhkan saya. Itu nanti Allah proses. Berarti jangan kaget, rumah sakit satu dulu. Setelah satu langsung ketiga atau kedua? Dua, ditingkatkan terus. Kalau dia tetap sabar, dia tetap yakin, maka secara otomatis nanti Allah giring ke rumah sakit 3. Semua atau tidak? Semua masalah begitu prosesnya. Makanya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ayat berikutnya 10 ayat 109, perhatikan. Jadi orang tuh nggak sabar di sini Pak, pengennya langsung. Kalau pengen instan, itu namanya mie. Surat Yunus ayat 109. Perhatikan, benar nggak meningkatkan kesabaran? Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ikuti saja prosesnya, terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Bersabarlah, tingkatkan kesabaran, sampai nanti Allah gerakan Bapak Ibu ke rumah sakit 3. Akhirnya yang tadinya udah ke Singapura, ke Malaka, ke Amerika, balik lagi, semuanya di puskesmas Gresik. Loh kan cara Allah biar Bapak Ibu mentok sana mentok sini dulu, tapi dengan kesabaran. Loh, namanya tugas manusia memang disuruh menjalani hidup. Atau Bapak Ibu inginnya langsung sembuh lah. Terus prosesnya di mana? Keikhlasannya di mana? Kesabarannya di mana? Kenapa saya baru ketemu Ustadz? Rumah sakit 1, rumah sakit 2, nah baru ketemu. Silakan Pak. Loh, tergantung kesabarannya. Kalau Bapak Ibu menjalani ujian nggak sabar, ditolong nggak? Nah, padahal kenyataannya orang saat diuji biasanya sabar atau nggak mau sabar? Orang saat diuji biasanya kenyataannya sabar atau tidak mau sabar? Itu yang tidak mau sabar tuh keimanannya atau nafsunya? Itulah Pak. Jadi saya bilang tidak ada perintah dari Allah selain ketika orang menjalani ujian dia harus sabar. Nggak ada ceritanya, nggak bisa Pak. Orang itu suka nggak suka harus menjalani kesabaran Pak. Kenapa orang itu harus menjalani kesabaran Bapak Ibu? Kan kalau pengennya instan-instan kan? Kayak gini lah. Bapak Ibu tuh bisa nggak Allah langsung nyiptain duren? Nggak usah pakai pohon. Nggak bisa nggak Allah menciptakan langsung duren? Nggak usah pakai pohon. Terus kenapa Allah nyuruh kita harus mulai dari bibitnya dulu? Proses. Orang selama ini nggak mau proses. Loh Bapak jadi segede gini itu langsung gede atau dari bayi dulu? Kan Bapak aja diajari proses dari awal dari dulu. Jadi kalau pertanyaan saya gini, berarti kalau Bapak sudah sabar, ditolong nggak? Ditolong. Kenapa ditolong? Tuh Pak, coba 30 ayat 5 dan ayat 6. Perhatikan. Nggak mungkin Allah nggak nolong kalau Bapak sudah proses sabar. Nggak mungkin. 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat Ar-Rum ayat 5 dan ayat 6. Ya. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Yang sabar atau yang tidak sabar? Sabar. Baik, terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Oke, dengerin kalimat berikutnya. Itulah janji Allah. Siapa yang janji? Terus apa kata Allah? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi kalau Bapak sudah sabar, pasti ditolong nggak? Nah, cuman kata Allah, lihat kalimat berikutnya. Apa, dengerin? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selama ini Bapak Ibu yang tahu atau yang kurang tahu? Sok tahu. Jadi Allah tuh tahu, pasti manusia tidak mau menjalani proses. Betul? Kalau bisa suami itu langsung soleh, nggak perlu dimaki-maki dulu, betul? Kalau bisa istri itu langsung solehah, nggak usah cerewet dulu. Padahal semua itu memang kita diminta untuk berproses. Makanya doa Bapak Ibu bukan minta hasil kan? Tapi minta jalan kan? Tunjukilah kami jalan.
Yang lurus. Bapak Ibu tuh selama ini di sholat pun minta proses. Kenapa setelah sholat minta hasil? Kenapa kita nggak usah pusing dengan urusan hasil? Karena hasil pasti tetap yang terbaik. Apapun itu, mau sesuai, mau tidak sesuai, hasil tetap yang terbaik. Bagi orang-orang yang bertawakal. Kalau ingin dicintai oleh Allah. Kok diam ini? Jadi selama ini ibu ingin pengen langsung ke rumah sakit 3 begitu? Semua Pak. Makanya nanti ada yang gagal, ada yang berhasil kan Pak? Karena tergantung kesabaran yang kita jalani. Misalnya Bapak Ibu bilang datang ke saya, Ustadz, saya tuh kurang sabar apa lagi? Kira-kira dia sabar nggak sebenarnya? Orang sabar nggak mungkin ngomong gitu. Ya. Karena orang sabar itu pasti akan bahagia. Innallaha ma'a. Nggak mungkin orang sabar menderita Pak. Kalau benar ya sabarnya ya pasti bahagia. Silakan. Oh, boleh. Boleh, tapi nanti ujungnya mentok nggak kalau niatnya bukan karena Allah? Mentok akhirnya, ya Allah tolong saya telat. Kamu kemana aja dari tadi? Loh, makanya Bapak Ibu harus sadar dulu bahwa semua masalah itu bisa selesai bukan karena kemampuan ikhtiar kita. Masalah itu bisa selesai karena pertolongan Allah. Berarti ikhtiar kita bagaimana? Niatkan segala ikhtiar hanya menjalankan perintah Allah. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Hanya melainkan agar mengabdi kepada Allah. Nggak ada perintah lain masalahnya. Kenapa Bapak Ibu melakukan perintah di luar itu? Ayo jujur. Bapak Ibu tahu ayat surat Az-Zariyat itu kan? Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Melainkan agar mereka mengabdi kepada Allah. Ada perintah lain nggak? Terus kenapa niat Bapak Ibu untuk sembuh bukan untuk mengabdi? Salah lagi. Ya, coba baca Mas Rio. Kayaknya kurang sadar ini Bapak Ibu. Ini kan perintahnya cuma satu, bukan yang lain, Pak. Kenapa kok jadi niat yang lain? Coba. Surat 51 ayat 56. Itu di diagram itu yang tadi. Ada nggak perintah lain? Ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar terus agar mereka beribadah kepada. Ada nggak perintah lain? Berarti niat yang Bapak Ibu lakukan itu hanya menjalankan perintah Allah atau supaya sembuh? Nggak, kenyataannya biasanya. Loh, kok di luar perintah itu? Jadi kita ikhtiar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ibu taat kepada suami dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bapak bekerja dalam rangka menjalankan perintah Allah. Itu perintahnya karena satu-satunya. Kenapa jadi pengen sembuh? Halo? Loh, Bapak Ibu tuh sadar nggak sih menjalani hidup? Hah? Bapak? Ya, jadi betul pertanyaannya. Jadi harusnya berarti langkah yang pertama apa? Ketika kita diberikan ujian, luruskan niat bahwa saya hanya menjalankan perintah Allah. Apa perintahnya? Ini tadi di diagram ini. Ada ikhlas, ada sabar, ada sholat, ada zikir, ada tawakal. Itu maksudnya. Kenapa menjalankan di luar itu? Oh, astagfirullah. Nah, karena di sini udah jelas tidak ada perintah lain bahwa manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Berarti apapun yang dilakukan harus niatnya karena Allah. Tidak ada perintah lain. Silakan. Ya. Iya. Merubah itu karena izin Allah, karena pertolongan Allah, atau karena kemampuan kita? Bapak Ibu harus sadar, kita harus merubah sesuatu, tapi kan karena pertolongan Allah, bukan karena kemampuan kita. Loh, saya tanya lagi, la haula wala quwata illa billah itu apa? Ayo, tolong diucapkan dengan lantang, ayo. La haula wala quwata illa billah itu apa? Tiada daya dan upaya, melainkan hanya dengan
Loh, kita mampu apa Pak kalau tidak ditolong Allah? Sekuat-kuatnya orang dikasih ngantuk. Ngantuk nggak? Tidur nggak? Jadi nggak ada orang kuat kalau masih ngantuk. Loh, Bapak harus sadar betul kita merubah dengan tanganmu berperang. Tapi itu karena pertolongan Allah. Bukan karena kemampuan kita. Kalau karena kemampuan kita kejebaknya sombong nanti Pak. Betul. Nafsu yang dirahmati kan, mutmainah. Nah harusnya pertanyaan Bapak gini, gimana caranya nafsu saya yang mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati? 21 ayat 85-86. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Surat Al-Anbiya ayat 25 dan 26. 85-86. Bagaimana caranya agar nafsu kita dirahmati oleh Allah? Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Oke, balik ke rumus awal. Terus? Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu masuk ke dalam nafsu yang dirahmati? Sungguh mereka sabar. Makanya rumah sakit 1, rumah sakit 2, rumah sakit 3. Ya. Nah. Oke. Makanya jadi nafsu mutmainnah. Nafsu dirahmati. Ibu ngantuk Ibu? Oh, enggak juga. Karena kita tadi doanya nggak bismika Allahumma ayah. Kan kita nggak doa itu masalahnya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi saya ulang ya, jadi bertawakal itu yang terpenting itu adalah sikap kita di dalam menerima hasil Pak. Bukan hasilnya, kalau hasilnya kan tetap nggak bisa berubah. 17 ayat 77. Hasil itu nggak bisa berubah Pak. Bapak mau emosi, mau kecewa ya, hasilnya udah ditetapkan begitu. Nah makanya kita disuruh beriman kepada kodo dan kodar. Itu nanti ada pelajaran sendiri ya, kodo dan kodar ya. Surat Al-Isra ayat 77. Ya. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Perhatikan poinnya. Terus? Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diputuskan, sudah ditetapkan, mau kecewa, mau emosi pun, tetap keputusan Allah tidak akan berubah. Dan Allah hanya akan lihat mana yang ikhlas, mana yang tidak. Mana yang ridho terhadap keputusan Allah, mana yang tidak. Dan Allah akan melihat itu. Ketika Bapak Ibu ridho dengan apapun yang Allah putuskan, maka Allah pun akan ridho kepada apapun yang kita lakukan. Padahal jujur ya, Bapak Ibu tuh hidup, benar nggak mencari ridho Allah? Betul? Bapak Ibu hidup selama ini, benar nggak mencari ridho Allah? Nah terus kenapa nggak ridho dengan apapun yang Allah lakukan? Boleh nggak Allah melakukan apapun kepada kita? Nah, terus kenapa marah-marah? Kenapa emosi? Ayo. Kenapa Bapak Ibu marah? Kalau memang Bapak Ibu bilang mencari ridha Allah. Kalau mencari ridha Allah, apapun yang Allah lakukan diterima atau marah-marah? Ya sudah. Loh kenapa? Bapak Ibu boleh Allah melakukan apapun kepada kita? Ya kalau boleh kenapa jadi marah-marah? Paham ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi tolong ya Bapak Ibu, hidup ini cuman sekali. Kalau Bapak Ibu nggak ngikuti petunjuk Al-Quran terus mau apa? Cuman ngikuti keinginan sendiri. Ya kalau benar. Dan pasti salah. Kenapa yang namanya keinginan selalu mendorong kejahatan? Dan tadi kan saya udah bilang, kenapa apapun yang kita lakukan niatnya harus karena Allah ya? Karena kalau fokus dengan keinginan kita, perhatikan ya, 22 ayat 52. Kenapa setiap keinginan itu harus dalam rangka mewujudkan keinginan Allah? Lihat ya. Ayat 52. Surat Al-Hajj ayat 52. Ya.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Terus? Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Perhatikan, kalau manusia itu punya suatu keinginan, perhatikan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Jadi dua pintu yang akan setan masukkan paling gampang adalah pikiran dan keinginan. Kenapa pikiran dan keinginan mudah dimasuki setan? Karena bahan bakarnya dua-duanya sama dari api. Akal itu dari api, Pak. Nafsu pun dari api. Makanya setan akan masuk lewat keinginan Bapak Ibu dan lewat pikiran. Semakin banyak keinginan, semakin mudah setan masuk. Semakin banyak mikir, semakin cepat setan masuk. Jadi orang yang banyak keinginan dan orang yang banyak pikiran namanya makanya kata Allah, supaya keinginan itu tidak muncul sia-sia, disuruh berserah diri lewat ilmu tawakal. Makanya kata Allah, daripada keinginannya bahaya, maka disuruh niatnya ikhlas karena Allah. Jadi hal ini tuh mengatur atau mengendalikan keinginan kita, Bapak Ibu semua. Baik, bagus. Ada pertanyaan? Oh, silakan Pak. Ya. Bukan jauhkan. Ya, meluruskan, betul. Bagus. Keinginan kita. Oke. Oke. Bagus. Bagus. Ya. Baik. Ya. Baik, bagus pertanyaannya. Pertanyaannya gini, ya, tolong kalau saya salah dikoreksi ya Pak pertanyaannya ya. Bagaimana kita tahu, betul Pak, bahwa kita itu sesuai dengan petunjuk Allah, begitu? Baik, sekali lagi Bapak Ibu, kan kadang-kadang kita bingung, ini tuh keinginan Allah atau bukan, kan begitu ya? Nah Bapak bertanya, bagaimana kita tahu kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah? Kira-kira Allah akan ngasih tahu nggak kalau yang namanya petunjuk? Kira-kira kalau Allah nanti ngasih petunjuk, Bapak Ibu tuh tahu nggak? Nanti makanya saya jelaskan. Kira-kira ini definisinya dulu ya. Kalau Allah ngasih petunjuk nanti, Bapak Ibu tuh tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu namanya teka-teki. Loh, yang namanya petunjuk itu pasti yang dikasih petunjuk tuh harusnya tahu petunjuk. Kalau tidak tahu namanya teka-teki. Nah sekarang gimana caranya? Kalau kita sama sekali nggak ngerti itu petunjuk atau tidak, kita balik saja. Lihat saja ciri-ciri orang yang diberi petunjuk. Kan begitu harusnya. Paham nggak nih Pak? Ya kan kita nggak tahu nih itu petunjuk bukan. Lihat saja cirinya. Orang yang dikasih petunjuk itu cirinya seperti apa? Al-Baqarah ayat 38. Kan begitu harusnya. Kita nggak tahu nih ini petunjuk. Tapi kok cirinya oh sama. Oh iya berarti iya gitu loh. Surat Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, Terus? maka barang siapa mengikuti petunjukku. Kalau Bapak Ibu nanti mengikuti petunjuk, nanti jelaskan teknisnya gimana ya. Barang siapa mengikuti petunjukku, terus? Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ciri-ciri orang yang mengikuti petunjuk apa tadi?
Tidak ada rasa takut. Nah, kok masalah saya banyak tapi kok saya tenang, saya tetap ikhtiar, saya tetap yakin sama Allah. Berarti orang itu sudah mengikuti petunjuk. Loh, tapi saya nggak ngerti nih petunjuknya apa. Lihat, perhatikan 18 ayat 18. 18. Ya. Silahkan. Nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan yang ini tuh sama sepertinya. Surat Al-Kahf ayat 18. Ya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Ini pemuda Al-Kahfi ya, yang tidur di dalam gua Pak. Perhatikan terus. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Saya mau nanya, orang tidur tuh sadar atau tidak? Hah? Tidak ya? Terus yang bolak-balikan ini siapa? Allah. Jadi Allah bisa nggak menggerakkan orang meskipun dia tidak sadar? Jadi Bapak Ibu jangan kaget, digiring ke sini, digiring ke sini, digiring. Itu dalam rangka apa? Allah gerakkan. Tapi ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Tinggal bagaimana Bapak Ibu harus sadar ketika memang diperjalankan Allah kan? Nah itu nanti ada ilmunya. Yang penting ini dulu. Bagus Pak pertanyaannya. Ada pertanyaan? Ibu-ibu? Enggak, ibu-ibu vakum, paham kayaknya. Jelas ya? Jadi sekarang gini Bapak Ibu. Nanti tuh tanda kutip ya, Allah tuh pasti akan ikut campur di dalam ikhtiar yang kita jalani. Selama niat kita karena Allah, selama kita yakin kepada Allah, Allah pasti ikut campur. Bisa menggerakkan, bisa ngasih pikiran, ide, bisa melewat kejadian. Makanya Bapak Ibu pernah nggak punya masalah ini udah buntu, tiba-tiba ada teman datang, terus ngasih bantuan uang, terus selesai masalahnya. Itu tuh bukan tiba-tiba, bukan kebetulan Pak. Allah gerakan. Allah tuh bisa menggerakkan orang siapapun yang dia suka. Agar apa? Sesuai dengan keinginannya. Makanya ketika Bapak Ibu niatnya karena Allah, bertawakal karena Allah, pasti Allah akan membuat suatu kejadian yang membuat Bapak Ibu, oh ternyata semudah itu ya Allah menyelesaikan. Itu bisa. Kenapa? Nah. Oke. Ini kalau saya diajarkannya gini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Bapak Ibu bangun tidur itu karena jam waker atau karena dibangunkan Allah? Dibangunkan Allah. Sadar ini? Ya, sadar. Hah? Coba ya. 39 ayat 42. Coba kita perhatikan. 45 sampai. 39 ayat 42. Ya biar Bapak Ibu sadar dulu gitu loh. Surat Az-Zumar ayat 42. Apa kata Allah? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Nah, terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Terus? Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Berarti Bapak Ibu bangun tidur itu karena jam waker atau karena Allah memasukkan nyawa kita lagi? Boleh nggak Allah nggak balikin nyawa kita? Benar ya? Coba sekarang Bapak Ibu. Oke, siap ya? Berarti sebesar apapun masalah kita sebenarnya, ada nggak yang lebih besar dari Allah memasukkan nyawa kita ke dalam diri kita? Sebesar apapun masalah ibu, ya kan ibu pusing nih mikirin masalah. Tiba-tiba si fulan besoknya nggak dimasukin lagi nyawanya, selesai nggak tuh masalah dunia? Terus ngapain pusing? Karena ketika Allah memberikan nyawa kita lagi di dalam menjalani hidup, berarti nikmat itu yang paling besar. Jadi ada nggak yang mengalahkan nikmat hidup? Berarti setiap hari Allah nolong kita nggak Bapak Ibu? Loh kalau nggak nolong kan Bapak Ibu nggak bangun, benar nggak? Loh saya bilang, setiap hari Allah nolong kita nggak Bapak Ibu? Kalau nggak nolong Bapak Ibu nggak akan bangun kok. Sekarang tolong dijawab, tolong jawab. Kalau setiap hari Allah nolong kita, terus kita mengeluh. Kira-kira.
Loh saya ulang makanya Bu, kalau mengeluh tuh mikir dulu gitu loh. Iya ya Ustadz, tiap hari Allah nolong saya. Terus Bapak Ibu mengeluh dengan masalah yang dihadapi, padahal masalah yang dihadapi nanti yang menyelesaikan Allah juga gitu loh. Apa nggak kurang ajar kita selama ini? Atau saya mau bertanya, kalau tiap hari Allah nolong masalah bangun sama tidur pun, berarti masalah apapun juga nanti Allah nolong nggak? Lah kalau begitu yang dikhawatirkan apa kalau pasti Allah nolong? Loh, makanya sih bilang, berarti orang khawatir itu dia kan nggak sadar berarti Pak. Enggak, saya takutnya ibu tuh menjalani hidup selama ini nggak sadar-sadar gitu loh. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi ayolah sekarang, yang terpenting itu Bapak Ibu harus sadar dulu, oh berarti saya tiap hari pun sudah ditolong Allah. Karena kalau Bapak Ibu sadarnya nanti nih, di ayatnya ada ya, surat 89 ayat 23. Nih saya takutnya Bapak Ibu nanti begini. 89 ayat 23. Ya. 89 ayat 23, mohon maaf. Surat Al-Fajr ayat 23. Ini saya takutnya begini Bapak Ibu. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Terus? Pada hari itu sadarlah manusia. Setelah mati baru sadar gitu loh. Terus? Tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Kalau udah mati baru sadar, ngapain? Harusnya sadar itu di dunia atau di akhirat? Di dunia. Kalau sudah di akhirat, percuma. Tapi pertanyaan saya, ayat ini peringatan bagi yang mati atau yang hidup? Berarti nanti banyak nggak orang hidup tapi nggak sadar? Banyak nggak orang hidup tapi nanti nggak sadar? Banyak, siapa? Saya. Tiap hari Allah nolong kok nggak sadar-sadar Bapak Ibu? Ini nggak ngantuk ini? Paham? Oke. Kalau paham kita masuk materi berikutnya. Oh ya silakan. Makasih Ustaz. Ya. Materinya luar biasa Ustaz. Ya. Yang terakhir tadi Ustaz bilang salah di dunia. Yang terakhir tadi. Kenapa? Salah masalah di dunia. Nah, saya mencual sedikit itu, mohon maaf kalau pertanyaan saya juga membingungkan saya juga nantinya. Ustaz, apa yang saya sampaikan tadi semuanya mengacu kepada Al-Quran. Ya. Nah, negara kita, khususnya Indonesia ini kan hukum tidak mengacu pada Al-Quran semuanya, tetapi ada yang diadopsi dari Al-Quran. Ya. Nah, saya pertanyaan saya tadi gini, yang saya sampaikan salah masalah dunia, artinya apakah memang nanti permasalahan hukum yang diterapkan oleh negara yang terjadi pada suatu proses keputusan hukum di Indonesia itu apakah nanti selesai di akhirat Ustaz? Karena misalkan ini contoh, misalkan kalau saya salah mohon maaf, ada masalah misalkan mencuri gitu ya. Nah, apakah nanti mencuri ini selesai dan lain-lainnya? Pertanyaannya tadi saya bilang, apakah betul masalah dunia ini nanti akan selesai di akhirat? Yang pertama Ustaz. Yang kedua ini yang mungkin agak teknis. Al-Baqarah 275 sampai 279 kalau salah Ustaz, itu bab tentang riba. Nah, hukum riba ini jelas telak bahwa itu Allah menyatakan haram. Dan siapa yang menjalankan riba itu maka akan bermusuhan dengan Allah dan Rasul. Nah, artinya ini di dunia manapun, nggak usah di Saudi juga akan melakukan proses-proses tentang keribaan itu. Di Indonesia juga sama, muncullah bank syariah itu karena bank konvensional itu riba. Nah, bank syariah sendiri tentunya juga tidak syar'i. Nah, apakah Ustadz yang terjadi pada proses ribawi itu berdampak kepada kita semua ini? Karena kita juga akan bergantung dengan riba itu. Nah, apakah juga ada solusi yang lain sehingga kita tidak masuk kepada keribauan? Mungkin ini Ustadz dua pertanyaan saya, mohon maaf kalau saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita meninggal,
Betul tidak bahwa kita kan melewati alam-alam yang Allah ciptakan? Alam kubur, betul? Lalu ada yaumil hisab, betul? Yaumil hisab itu untuk apa Bapak Ibu? Menghisap apa? Berarti semua apapun yang kita lakukan akan lolos atau tetap akan dipertanggungjawabkan, Mas? Jadi tenang saja. Semua orang melakukan suatu tindakan apapun silakan. Ya. Tapi tetap semua akan dimintai pertanggungjawaban. Itu satu poin dulu. Yang tadi Bapak bilang loh gitu. Jelas ya? Paham dulu Bapak ini? Jadi yang cerewet akan dimintai pertanggungjawaban nggak? Yang sabar? Nah, kira-kira lebih baik yang mana nih? Sabar atau cerewet? Sabar. Ya sudah gitu loh. Kan sekarang masih memilih Bapak Ibu. Tapi kalau sudah meninggal di sana udah tidak ada pilihan. Jelas Pak? Terus yang terkait dengan dosa riba. Betul? Ini gimana Ustadz? Kenyataannya kan pemerintah kita melegalkan. Betul? Masalah riba. Ya. Nah cuman ini tuh dari dulu tetap menjadi perdebatan Bapak Ibu. Masalah fikih itu. Ada yang mengatakan kalau di bank pemerintah nggak ada masalah. Ada. Tapi kalau di luar swasta itu jadi masalah. Silahkan Bapak Ibu dengan keyakinannya silahkan ikuti ulama yang mana? Kira-kira kalau Bapak Ibu mengikuti ulama si A yang misalnya mengharamkan. Lalu yang satu mengikuti ulama si B yang menghalalkan. Yang bertanggung jawab Bapak Ibu atau ulamanya? Ya udah percaya aja. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Seperti Bapak Ibu bermazhab kan? Silahkan pilih yang mana. Karena kita fakir ilmu, udahlah kita percaya kepada siapa? Yang memang memfatwakan bahwa itu haram. Yang memang memfatwakan bahwa itu halal gitu loh Mas. Daripada kita bingung, kita juga mikir-mikir nggak kepikiran kan? Lebih baik ikuti saja orang-orang yang sudah berani memfatwakan karena dia yang bertanggung jawab. Menurut MUI halal atau haram? Halal MUI. Silakan, Bapak ikut MUI ikut. Tapi ada yang mengharamkan ada, silakan ikut. Jangan di tengah-tengah gitu loh. Kalau di tengah-tengah takutnya surga enggak, neraka enggak gitu loh. Jadi Bapak nggak usah pusing, ikuti saja. Siapa ulama yang menurut Bapak Ibu yakini. Kalau saya ikuti aja ulama yang saya yakini, tapi saya nggak akan bilang nanti saya yang kena juga. Pokoknya saya ikut itu gitu kan. Karena ada dan itu terkenal kok, ulama-ulamanya terkenal kok Pak. Maksudnya Bapak Ibu bisa akses di YouTube langsung bahwa dia memfatwakan bahwa bank itu tidak haram selama bank pemerintah. Ini saya nggak bicara masalah fikihnya ya. Ada ulama yang memfatwakan gitu. Ada yang bilang haram semua. Ada. Nah Bapak ikuti yang mana? Itu Pak. Kejawab nggak maksudnya pertanyaannya? Ya, jadi tetap semua akan dihisap sesuai dengan pertanggungjawaban. Nah, kalau saya jadi Bapak Ibu, pilih yang dihisap atau yang tidak dihisap? Hah? Nggak, kalau Bapak Ibu saya suruh milih, pilih masuk surga tanpa hisap atau yang dihisap? Pilih itu, di Al-Quran ada ayatnya. Ayo. Kalau saya tuh konsentrasi ke situ Pak. Kira-kira kalau tanpa hisap, lolos nggak yang tadi dikatakan? Ada, ayo yang mana ayatnya? Nah kita tuh mending konsentrasi ke yang itu. Ternyata ayatnya surat 39 ayat 10. Ya, perhatikan. Loh ada kok nggak dipakai? Mending yang itu Pak, daripada bingung. Surat Az-Zumar ayat 10. Lihat, tanpa hisap Pak. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Terus? Dan bumi Allah itu luas. Perhatikan. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Pahala orang sabar ada batasnya enggak Pak? Kalau tidak ada batasnya, berarti Bapak Ibu dihisap atau tidak? Gimana mau nimbang pahala orang sabar Pak? Makanya kalau Bapak Ibu punya istri cerewet, Bapak Ibu nggak sabar, rugi. Mau nambah masalah kayak Loh, hadisnya jelas dalam kitab Masuk Surga. Nanti ada satu golongan. Golongan itu tidak akan dihisap oleh Allah karena pahalanya tidak bisa dihitung. Golongan apa itu? Orang-orang yang sabar. Apa enggak luar biasa Pak?
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kerjaannya marah-marah, rugi. Penyakit iya, darah tinggi meningkat. Termasuk ini saja, termasuk punya suami-suami yang nakal-nakal itu. Oh. Suami jika istri lolos hisab masuk surga. Makanya saya bilang Bapak Ibu ya, kalau saya itu lebih banyak menghindari sesuatu yang masih khilafiyah Mas. Karena nggak akan ketemu Mas. Karena dari zaman dulu pun kayak kunut tidak kunut ya, riba tidak itu tuh. Terus loh kalau saya mendingin gini, ini umur saya terbatas, betul? Mempelajari Islam seluruh pun sampai mati pun nggak akan selesai. Akhirnya saya cuma fokus, saya harus pelajari ilmu. Yang dengan ilmu itu saya harus bahagia dunia dan akhirat. Gitu loh Mas. Ternyata salah satu ilmu yang harus saya pelajari adalah semua orang pasti akan mengalami, pasti akan menjalani namanya kesabaran. Ternyata untuk sabar kita butuh sesuatu yang tidak enak atau yang enak? Yang tidak enak. Di rumah ada nggak yang tidak enak? Banyak. Suami tidur mulu kerjanya. Istri marah-marah mulu kerjanya kan? Nah itu diolah. Apakah menjadi masalah atau sarana masuk surga? Oke, bagus. Ini sampai jam berapa ini Pak? Jujur, oh jam 4. Jam berapa? Beneran ini? Hah? Hah? Jam berapa? Asar jam berapa? Jam 3 ya? Ya udah pokoknya Bapak stop aja ya. Baik, kita masuk materi yang kedua Pak. Silakan dibuka materinya. Nah, ini Pak kalau nggak selesai, tolong workshop berikutnya lanjut ya materi ini Pak. Jadi diagramnya ini jangan dibuang, jangan di ini. Berarti kalau saya belum selesai workshop ini lanjut aja materinya. Karena memang selalu di luar prediksi. Baik, kita buka ya. Apa tulisan kiri paling atas Bapak Ibu? Masalah hidup ya? Oke, jadi yang pertama saya harus sadarkan dulu Bapak Ibu ya. Tentang masalah itu apa? Silakan surat 76 ayat 2. Dalam tulisan masalah hidup ya. Surat Al-Insan ayat 2. Perhatikan Bapak Ibu, masalah ujian itu apa? Biar Bapak Ibu paham. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Baik, yang menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Berarti kita semua dari situ ya Pak ya? Betul? Baik, terus. Yang kami hendak mengujinya. Stop. Yang kami hendak mengujinya. Berarti semua manusia bisa lolos atau tidak dari kehendak Allah? Tidak bisa lolos. Jadi manusia hidup itu Bapak Ibu pasti akan diuji. Mau terima, mau tidak, mau suka atau tidak. Semua manusia kami hendak mengujinya. Tujuan Allah apa? Menguji manusia. Agar mengetahui mana yang beriman dan tidak. Tujuan Allah apa? Udah nggak menyelesaikan masalah nih. Tujuan Allah ngasih ujian supaya kita apa? Jadi bukan menyelesaikan masalah. Nggak, selama ini Bapak Ibu kalau diuji inginnya apa? Menyelesaikan masalah kan? Padahal menurut Al-Quran Allah menguji tujuannya apa? Ini coba sekali lagi baca. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi tujuan Allah menguji apa? Biar kita bertakwa. Jadi Allah tuh ngasih ujian, salah satu keinginannya adalah kita bertakwa kepada Allah. Kenapa Allah nyuruh kita bertakwa? Perhatikan, kenapa Allah tidak nyuruh Bapak Ibu cari jalan keluar? Lihat, 65 ayat 2, loncat ke sana. Nanti baru balik lagi situ. Ini biar Ibu Bapak tahu polanya di dalam Al-Quran itu bagaimana. At-Tolak ayat 2. Bawahnya aja. Barang siapa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi yang namanya jalan keluar itu dicari atau diberi? Saya ulang, yang namanya jalan keluar itu dicari atau diberi? Diberi. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar mencari atau diberi? Disuruh siapa?
Kalau Bapak Ibu bertakwa, Allah membukakan jalan keluar. Kenapa Bapak Ibu ikhtiar jadi mencari jalan keluar? Tahu kesalahannya. Maksud Allah ngasih ujian tuh Bapak Ibu bertakwa. Nanti Allah yang ngasih jalan keluar. Makanya Allah bilang bersama kesulitan, ada kemudahan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu tuh sadar nggak ini? Kita ikhtiar tuh disuruh bertakwa, bukan dicari-cari jalan keluar. Atau baru sekarang sadar? Halo Bapak Ibu? Loh kok pada? Jadi Bapak Ibu ikhtiar tuh disuruh mencari jalan keluar atau disuruh bertakwa? Setelah bertakwa pasti nggak Allah kasih jalan keluar? Jadi tujuan utama jalan keluar atau bertakwa? Bertakwa. Selama ini tujuan utama jalan keluar atau bertakwa? Jalan keluar. Kan terbolak-balik kan? Yang kedua, ketomaan orang bertakwa, Pak. 65 ayat 4-nya, Mas. Ya, 4-nya aja. Yang 65 ayat 4, tengahnya aja boleh. Barang siapa bertakwa? Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Tuh, jadi mudah atau sulit? Berarti kalau saya simpulkan, berarti Bapak Ibu kalau masih kesulitan di dalam menjalani ujian, berarti Bapak Ibu kurang? Itu tahu jawabannya. Tinggal nanti saya tanya kan bertakwa itu apa kan? Baru Bapak Ibu praktekkan, kan itu aja. Baik, bertakwa adalah iya. Ayo, bertakwa apa? Iya itu kan dulu, ini definisinya. Kita mau praktekkan Pak, kita mau praktek bertakwa ya. Bertakwa adalah perintahnya dan menjauhi. Iya kan itu dari dulu begitu. Wah, bahaya ini Bapak Ibu. Bertakwa itu apa sih? Bertakwa itu surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Silakan Mas Rio. Surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk dulu baru bertakwa atau bertakwa dulu baru petunjuk? Petunjuk baru bertakwa. Coba baca lagi ayatnya. Coba Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa dulu baru petunjuk atau petunjuk dulu baru bertakwa? Bertakwa dulu. Baru nanti dapat petunjuk. Makanya orang bertakwa dikasih jalan keluar. Apa itu bertakwa? 1 ayat 3-nya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa? Beriman kepada yang gaib. 2. Melaksanakan sholat. 3. Dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. 5. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Bertakwa itu apa? Berapa poin? 5. Beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, infak sedekah karena Allah, beriman kepada Al-Quran, dan mereka yang beriman kepada hari akhirat. Maka ditutup di ayat kelima apa kata Allah? Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita akan kupas 5 ini. Bagaimana beriman kepada yang gaib dengan benar, bagaimana melaksanakan sholat dengan benar, bagaimana infak sedekah dengan benar, bagaimana beriman kepada Al-Quran dengan benar, bagaimana beriman kepada hari akhirat dengan benar. Bapak Ibu nanti kalau punya masalah praktekkan 5 ini. Pasti dapat jalan keluar nggak kalau sudah memenuhi kriteria 5 ini? Karena Allah berjanji akan membukakan jalan keluar. Kenapa jadi mikirin solusi? Bapak Ibu sadar ini? Ya, baik. Sekarang kita kupas. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Nggak kelihatan. Kalau saya sembunyi di sini, saya gaib dong.
Ya bukan itu dong Pak. Ayo, gaib itu apa? Hah? Alam? Alam gaib. Loh, Bapak Ibu selama ini bertakwa nggak ke sana larinya? Tidak? Berwujud? Udara gaib nggak? Kok bingung? Hah? Allah? Masa depan? Loh, Bapak Ibu belum paham gaib? Belum terjadi. Oh ya udah, surat 6 ayat 59. Perhatikan Bapak Ibu ya, gaib itu apa? Surat Al-An'am ayat 59. Ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Kepada siapa? Allah ya. Terus perhatikan. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Terus? Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Apa gaib itu apa? Yang belum diketahui. Hah? Sesuatu yang belum kita ketahui, itu namanya gaib. Contoh. Besok kita tahu nggak? Belum. Berarti masa depan itu gaib atau tidak? Gaib. Solusi masalah hidup. Kita dikasih masalah kan? Kita cari solusi. Solusi gaib nggak? Karena kita belum tahu. Jadi gaib itu apa? Sesuatu yang belum kita ketahui. Paham ini Bapak Ibu nih? Berarti nanti Bapak Ibu tuh di dalam hidup nih, Bapak Ibu tuh akan mendapati hal-hal yang Bapak Ibu belum tahu. Misalnya, seminggu kemudian kita masih hidup atau tidak, itu kan gaib, betul ya? Atau misalnya rezeki sebelum ke tangan kita, gaib atau nyata? Gaib. Nah, tolong sekarang saya kunci. Berarti kalau kita nanti berhadapan dengan yang kita tidak ketahui, kita disuruh yakin atau disuruh mikir? Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya yakin pasti ada solusinya atau mikir bagaimana caranya? Nah, yang benar dulu jawabannya. Tolong dijawab. Bapak Ibu punya masalah mikirin apa? Bapak Ibu punya masalah mikirin apa biasanya? Solusi itu gaib atau nyata? Kita disuruh yakin atau mikir? Biasanya? Gimana mau bertakwa? Jadi bertakwa itu Pak, beriman kepada yang gaib itu. Saya nggak tahu solusinya. Tapi saya yakin kalau Allah menolong, pasti saya mendapatkan solusi. Itu namanya bertakwa. Saya nggak tahu rezeki saya kapan datang. Tapi saya yakin karena Allah berjanji Allah menjamin rezeki. Saya yakin rezeki saya pasti ada. Itu namanya bertakwa. Makanya beriman kepada yang gaib. Meyakini sesuatu meskipun dia belum tahu. Meskipun itu belum terjadi. Apa yang dia yakini? Satu, firman Allah di dalam surat apa? Yang harus kita yakini? Surat 10 ayat 55. Ini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Surat Yunus ayat 55. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus? Bukankah janji Allah itu benar? Allah nanya kepada siapa ini? Bukankah janji Allah benar? Bapak Ibu yakin nggak terhadap janji Allah? Benar. Tapi kita lihat kata Allah apa? Terus? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tapi banyak yang tahu atau yang tidak? Itu yang terjadi Pak. Jadi kita nggak tahu kapan masalah itu selesai. Tapi kita yakin Allah berjanji bersama kesulitan akan ada kemudahan. Allah berjanji bahwa setiap permasalahan akan ditolong oleh Allah. Jadi meskipun kita tidak tahu, tapi karena Allah berjanji akan menolong, maka kita tetap yakin. Jadi yang diyakini tolong diyakini, yang difikirkan tolong difikirkan. Jangan disuruh meyakini malah mikir. Bapak Ibu kalau punya masalah mikirin apa? Loh kan itu gaib Pak. Kira-kira kepikiran nggak mikirin yang nggak kepikiran? Loh ya. Loh, makanya jadi pusing. Nah kadang-kadang sering tanya.
Nah kan. Ya. Ya. Baik. Ya. Baik. Ya. Bagaimana berpikir begitu? Kira-kira ada manfaatnya? Agak ada. Hah? Oh enggak ada? Oh, enggak, ya. Setan memasukkan pikiran. Baik, mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, kita jawab pakai ayat saja. Makanya pentingnya Bapak Ibu paham ini ya, antara yakin sama mikir itu awas. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ini loh Bapak Ibu, ini karena Allah kunci di sini gitu loh, coba. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus? Tidak mengantuk dan tidak tidur. Oke, terus? Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oke, Bapak Ibu pegang ini ya, terus? Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Terus? Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Terus? Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ilmu Allah kecuali yang Dia kehendaki. Jadi kalau Bapak nanti dikasih ilham malaikat Israfil sedang apa oleh Allah, jadi tahu nggak? Nah nanti biar Allah yang memberitahu. Tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya biar Allah memberitahu? Meninggal dulu aja. Bisa di WA gitu. Lah ini yang kita bahas ini nanti supaya jadi tahu. Surat 3 ayat 138. Surat Ali Imran ayat 138. Nih supaya diberitahu ya, perhatikan. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Terus? Dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa dikasih tahu nggak? Iya. Gara-gara nanti dia beriman kepada yang goib. Jadi awas ya Bapak Ibu ya. Kalau sesuatu itu belum kepikiran dan memang kita belum tahu, kita disuruh mikir atau yakini. Jadi orang pusing selama ini apa? Mikirin yang nggak tahu, ngapain? Ayo sering mikirin yang nggak tahu. Aduh besok dari mana? Loh kok besok dari mana? Yang ada tuh saya yakin Allah bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau yang tidak disangka-sangka tuh kepikiran atau enggak? Enggak. Makanya nggak usah dipikirin. Nah, loh, boleh nggak kita berencana? Boleh kan kita disuruh tawakal itu berikhtiar semaksimal mungkin. Silakan. Yang nggak boleh mikirin besok nanti anak saya makan apa. Ibu sering nggak anak kuliah bayar besok ibu nggak punya uang? Biasanya yakin atau mikir? Mikir. Mau minjem kemana? Hah? Loh. Loh makanya ini saya mau benerin. Gini. Coba buka dulu ayatnya 10 ayat 9. Saya balik lagi ke ayat itu. Untung bagus ini pertanyaannya. Jadi langsung giring pada bisa praktik langsung ya. Surat Yunus ayat 9. Ini coba Bapak Ibu perhatikan dulu ayatnya ini. Yakin atau mikir nih? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan. Karena keimanannya. Yakin atau mikir? Kalau yakin Bapak Ibu nanti diberi petunjuk, nanti digerakkan. Saya harusnya ketemu si ini, nanti akan begitu. Tapi yakin dulu, jangan mikir dulu. Paham? Lagian ibu bapak mikir, kan nggak akan kepikiran juga.
Ayo. Nanti tuh Bapak Ibu tuh ikhtiar tuh dalam rangka menjalani petunjuk, bukan dalam rangka mikir. Mohon maaf. Bapak Ibu ikhtiar selama itu mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Mikir sendiri. Malah mikir sendiri. Nah. Ya. Kita harus mikir pakai apa sepeda motor, pakai mobil. Loh, itu kan otomatis, Pak, masa jalan. Kan mikir. Loh, kalau itu kan masih tidur tapi malah lagi begini nih. Ya itu kan udah otomatis dong, Pak. Bapak tuh kalau lapar masih mikir atau makan? Kan itu udah otomatis. Aduh, mikir dulu ini apa ya, kalau lapar gimana, kan enggak. Lo langsung makan dong, masa. Nggak ada makanan. Paham ya? Jadi saya ulang ya. Jadi cirinya orang bertakwa itu di poin yang pertama adalah meyakini sesuatu meskipun dia belum tahu kapan Allah memberi. Meskipun dia belum tahu kapan Allah menolong. Tapi dia yakin. Kenapa yakin? 19 ayat 61. Ini penting. Beriman kepada yang baik itu. Banyak yang gagalnya di situ soalnya, Bu. Surat Maryam ayat 61. Perhatikan. Dia meyakini karena memang Allah yang berjanji. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak. Baik, perhatikan. Allah menjanjikan surga. Padahal Bapak Ibu pun belum pernah melihat surga, kan? Tapi Allah berjanji. Perhatikan, ketika Allah berjanji, apa lanjutannya? Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Meskipun Bapak Ibu belum tahu kapan Allah menolong. Meskipun Bapak Ibu belum tahu rezekinya dari mana, tapi kalau Allah berjanji akan terjadinya. Itu namanya iman. Bapak Ibu punya iman kan semuanya? Nah, biasanya dipakai nggak kalau diuji? Hah? Paham ini Bapak Ibu ini? Ya, jadi saya nggak tahu solusinya, tapi Allah janji nolong saya. Pasti Allah nolong. Jalani aja dengan keyakinan. Saya nggak tahu rezeki saya dari kapan, dari mana. Tapi saya yakin Allah jamin rezeki saya. Jalani dengan keyakinan. Karena mau pusing, mau yakin pun Bapak Ibu tetap harus menjalani. Harusnya menjalani dengan yakin atau pusing? Kenyataannya. Makanya jadi nggak bertakwa. Ada pertanyaan? Ini lucu-lucu pertanyaannya nih. Luar biasa ini. Pasti, karena itu janji. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Karena apa? Setan tahu Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang yakin kepada janji Allah ya. Dan setan cegat Bapak Ibu. Lihat 57 ayat 14. Perhatikan. Setan di situ mainnya soalnya. Surat 57 ayat 14. Surat Al-Hadid ayat 14. Coba perhatikan. Setan tuh main dari situ soalnya. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Terus? Bukankah kami dahulu bersama kamu? Terus? Mereka menjawab, benar. Tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Caranya bagaimana? Terus? Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. Nah, apa Bapak Ibu? Siapa yang melakukan itu terus? Dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Terus? Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi cara setan itu membuat Bapak Ibu tidak mendapatkan petunjuk adalah Bapak Ibu dibuat ragu kepada janji Allah. Padahal Allah berjanji bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti ketika Bapak Ibu nanti menghadapi kesulitan, yakin Allah menolong atau pusing dengan kesulitan itu? Kenyataannya? Yakin saja. Mengerti ya Bapak Ibu semua ya? Baik, beriman kepada yang gaib, paham ini? Oke, paham ya? Oh, silakan Pak, silakan. Nah. Oh, harus Pak.
Sholat istirah, betul. Betul. Dan petunjuk itu ada beberapa jenis ya, bisa lewat dari mimpi, bisa lewat dari hati kita nanti, bisa lewat dari kejadian yang Allah berikan. Atau sekarang dari mimpi ya. Coba dibuka ya. Silakan Mas Rio. Saya buka yang surat Astagfirullahaladzim. Nah ini atas izin Allah. Tiba-tiba saya hilang Pak nih. Saya nyindir setan soalnya. Surat 20 ayat 38 sampai 40. Silakan. Nah, Allah ngasih lagi pemahaman. Surat 20 ayat 38 sampai 40. Ayat 38 sampai 40. Coba perhatikan. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Baik, ini ibu Musa kan bingung. Waktu zaman itu Firaun lagi getol-getolnya ngebunuh anak laki-laki. Tiba-tiba sekarang ibunya Musa melahirkan anak laki-laki. Ini mau gimana? Betul gak Pak ini Pak? Kan bingung dia kan? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Maka Allah memberi petunjuk lewat mana ini? Ilham atau mimpi Pak. Apa mimpinya? Terus. Yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Oke, terus? Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Terus? Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Baik, ini sudah terjadi atau belum? Belum. Belum kan masih mimpi. Ini kan caranya ini. Ini sudah terjadi atau belum? Belum. Belum. Ini petunjuk dari Allah. Kalau kamu pusing, kalau kamu bingung nanti Musa mau dibunuh Firaun, nanti tolong letakkan di peti, betul? Terus hanyutkan ke sungai Nil. Ini petunjuk masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Gimana bayi baru lahir, dimasukkan ke peti, dialirkan ke Bengawan Solo. Mau nggak Ibu? Tuh. Ngerti nggak Pak? Oke, sebelum saya lanjut ya, ini saya mau luruskan dulu ya biar Bapak Ibu paham. Kan selama ini saya bilang, kenapa kita harus yakin kepada Allah? Agar ditolong Allah, agar diberi petunjuk Allah. Kan itu dari sisi kita ya. Nah sekarang saya balik. Kenapa Allah memberikan iman ke dalam diri kita? Dibolak-balik. Kan kalau kita selama ini pertanyaan saya selalu dari sudut pandang manusia kan. Kenapa kita harus yakin kepada Allah? Agar ditolong Allah, agar diberi petunjuk oleh Allah. Kan begitu ya. Nah sekarang saya balik. Kenapa Allah memberikan iman ke dalam diri kita? Yaitu kenapa kita yakin itu. Kenapa Allah memberikan iman kepada dalam diri kita? Oke, saya jelaskan ya, biar Bapak Ibu paham ya. Kenapa Allah memberikan iman ke dalam diri kita? Karena nanti perintah-perintah Allah itu ada hal-hal yang sudah di luar akal. Contoh, Isra Miraj masuk akal atau tidak? Kalau kita tidak punya iman, percaya atau tidak? Nah jadi Bapak Ibu dikasih iman sama Allah itu maksudnya nanti ada perintah-perintah Allah yang memang sudah di luar akal. Makanya tadi saya tanya, kalau Bapak Ibu disuruh menghanyutkan bayinya ke Bengawan Solo, baru lahir, masuk akal nggak? Berarti itu harusnya dengan iman atau dengan akal? Iman. Jadi ibunya Musa melakukan perintah Allah itu dengan akal atau dengan iman? Udah hanyutkan, gitu maksudnya. Nah, ayo. Betul. Betul. Ya. 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 Bagus. Bagus. Mbak. Ya. Ya. Ya.
Ya. Ah, betul. 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 Baik. Sekarang satu hal yang Bapak Ibu harus sadari ya. Satu, yang pertama ini judulnya apa nih? Yang tadi di kotak yang pertama itu? Mengenal Allah. Ya. Yang kedua, cara supaya mengenal Allah adalah yang pertama meluruskan niat. Bahwa hanya orang-orang ikhlaslah yang lolos dari godaan setan. Berarti kita fokus dulu petunjuknya atau fokus dulu ikhlasnya? Nah itu loh Pak maksudnya Pak. Memang ini bertahap. Yang ketiga makanya kita wajib berguru kepada guru yang benar. Kan begitu kan Pak? Nah nanti ada kriteria gurunya saya jelaskan ya. Saya udah pernah ceritakan sanad keilmuan saya belum? Baik, guru saya berguru Kiai Haji Antono Basuki. Kiai Haji Antono Basuki berguru kepada Habib Soleh Al-Jufri di Karangpandan, Darul Mustafa. Habib Soleh Al-Jufri berguru kepada Habib Umar bin Hafiz. Jadi memang berguru itu harus ada sanadnya. Ya. Dan guru-guru inilah yang akan menjelaskan ini tuh bunga tidur, ini tuh mimpi petunjuk, atau memang sekadar mimpi gangguan jin. Karena itu juga ada ilmunya, ada kitabnya. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, pokoknya ini tuh ada gitu loh Pak. Cuman kan kalau saya jelaskan malah jadi silsilah nanti. Ya, baik kita masuk lagi dulu ke sini. Oke, saya ulang lagi ya Pak. Jadi gini. Jadi ketika Allah memerintahkan ibunya Musa hanyutkan ke sungai Nil itu, berarti saat itu ibunya Musa logikanya mau atau tidak? Nah ini pertanyaannya. Kenapa mau? Nah coba lihat ayatnya, coba baca lagi. Makanya di sini kita perhatikan teliti ayatnya. Ya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Terus? Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Terus? Bukan, coba dari awal. Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti. Terus? Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Terus? Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Oke. Dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Terus? Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Oke, ini kan detail nih Allah kan? Nah, atau jangan ayat yang ini deh. Satu lagi di dalam Al-Quran, coba di surat 7. Saya lupa ya, sebentar Bapak Ibu. Ini yang sering saya sampaikan sebentar. Tuh kan jadi lupa ini. Sebentar. Oke, surat 28 ayat 7. Ini perhatikan yang ini aja yang ini nih, yang sama-sama ceritanya nih, coba. Surat 28 ayat 7, silakan. Surat Al-Qasas ayat 7. Oke, perhatikan nih Bapak Ibu. Kenapa ibunya Musa mau? Ini maksud saya mau menjelaskan ini. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Sama ya ceritanya ya. Oke, terus? Susuilah dia Musa. Terus? Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Nah, terus perhatikan. Karena ada poin penting ini Bapak Ibu dalam melakukan sesuatu perintah. Terus? Dan janganlah engkau takut. Dan jangan pula bersedih hati. Kenapa? Terus? Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Nah, terus? Dan menjadikannya salah satu seorang rasul. Kenapa ibunya Musa mau melakukan itu? Karena ada janji Allah. Karena di situ Allah berjanji akan mengembalikan lagi Musa ke pangkuan ibunya. Tolong dijawab, seyakin apa ibu bapak dalam menjalani hidup terhadap janji Allah? Nah iya makanya sebenarnya seyakin apa bapak ibu di dalam menjalani hidup kepada apa yang Allah janjikan. Karena hidup itu ternyata bukan tentang masalah, bukan tentang musibah, bukan tentang kejadian. Hidup itu adalah tentang keyakinan kita kepada apapun yang Allah janjikan. Kadang-kadang Pak, orang itu kan menjalani hidup bingung karena dia tidak yakin kepada apa yang Allah janjikan kan. Padahal di situ namanya ujian. Ujian itu cuma meyakini kepada apa yang janjikan atau tidak.
Tolong dijawab, kalau Allah nggak berjanji kepada kita, Bapak Ibu mau hidup nggak? Misalnya, ya udah terserah manusia ciptakan, kamu hidup sendiri, masalah selesaikan sendiri, mau nggak hidup? Pusing, Mbak. Untung Allah berjanji bahwa setiap masalah itu akan ada kemudahan. Untung Allah berjanji, tenang, nanti saya yang menolong. Kalau sabar kamu benar, sholat kamu benar. Jadi kita hidup tuh dalam menjalin ujian, ternyata cuma memegang satu apa? Janji Allah. Makanya di suratnya berikutnya di 28 ayat 10 apa? Kita disuruh beriman kepada Allah selama ini kan? Bapak Ibu kan di rukun iman yang pertama, benar nggak? Disuruh beriman kepada Allah, betul? Beriman kepada apanya? Ini awalnya. Silakan. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Terus? Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Jadi kita disuruh beriman kepada Allah, sementara disuruh beriman kepada apanya? Janjinya. Bapak Ibu lebih percaya janji suami atau janji Allah? Janji Allah. Sudah kalau gitu ngapain pusing sama suaminya? Allah janji nggak memasukkan surga bagi istri-istri yang taat karena Allah? Loh, Allah janji nggak memasukkan ibu ke surga kalau ibu taat kepada suami hanya karena Allah? Janji nggak? Nanti Allah akan menguji nggak ibu terhadap suaminya? Berarti suaminya tuh harusnya baik dulu atau galak dulu? Galak dulu. Dan tambah galak. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau nanti Bapak Ibu ditanya, kita harus beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Ternyata beriman kepada apa? Janjinya. Kita disuruh beriman kepada Al-Quran. Disuruh beriman kepada apanya? Bukan beriman kepada Al-Quran. Nanti kan ada yang keempat beriman kepada Al-Quran. Nanti saya jelaskan. Itu beda lagi. Kan rukun iman itu 6 Pak. Bu, betul? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada kodar dan kodar, kepada hari kiamat. Nah itu tuh semua dikupas. Beriman kepada Allah tuh beriman kepada apanya? Beriman kepada malaikat tuh beriman kepada apanya? Beriman kepada Al-Quran tuh beriman kepada apanya? Biar apa? Biar Bapak Ibu bisa praktek. Jadi bukan hanya sebatas, ya pokoknya kita beriman kepada Allah loh. Enggak. Kita harus beriman kepada apa yang Allah janjikan. Itu yang dipegang dari awal Allah memberikan ujian sampai nanti Allah menolong gitu loh Bapak Ibu. Jadi hidup kita itu di antara janji-janji Allah. Ya. Ya. Iya. Nah itu dari guru kita Pak. Jadi nanti kalau kita punya guru itu, kalau punya guru ya, dan ada hidayahnya, nanti itu kan kita mimpi nih. Nah kita ngomong ke guru kita, Pak Guru ini saya mimpi ini, itu tuh apakah bunga tidur, ini tuh apa bisikan setan atau memang petunjuk. Nah tanda kutip guru-guru kita yang sudah anggaplah mengenal Allah, dia bisa menjelaskan itu karena ada hidayahnya. Loh iya dong, kalau nggak ada guru nanti repot. Makanya kalau belajar beragama tidak ada gurunya sama saja berguru kepada setan. Ya betul. Lagi rame nih nasab soal ini. Oke baik Bapak Ibu, waktunya udah mau asar ya, cukup ya. Berarti nanti dilanjut Pak ya, yang ini tolong diagram ini, berarti saya nanti lanjut. Kalau saya kesini lagi, berarti ada berapa diagram lagi? 4 diagram ya yang nanti akan saya bahas. Yaitu guru saya. Modul-modulnya. Ada ini tiap workshop nanti modulnya beda-beda. Kan ini baru workshop kedua. Awal pertama, nanti workshop kedua modulnya beda lagi diagramnya. Bisa kasih aja Mas Rio. Workshop 1, 2, 3, 4, 5 ada. Lanjut beda. Jadi tiap workshop beda ya materinya Bapak Ibu. Bukan diulang-ulang. Ini ya makanya nanti ini lanjut dulu. Nanti selesai ini baru lanjut lagi. Jadi diagram ini berbeda-beda tiap materi ya Bapak Ibu ya. Bukan ini terus, enggak. Betul? Boleh. Nanti saya kasih semua ini diagramnya ya. Jelas ya? Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ini dimaafkan.
Ya kan tadi saya bilang wajar, kurang ajar. Sebenarnya intinya saya cuma ingin menyadarkan, ayolah hidup cuma sekali. Allah sudah ngasih petunjuk yang namanya Al-Quran. Hadis silahkan dipakai dan silahkan dibuktikan bahwa apapun yang Allah janjikan harusnya terjadi. Kalau terjadi harusnya semakin yakin kepada Allah. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke MC. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Oki atas penjelasannya. Kita langsung tutup dengan doa dari Ustadz Oki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, mohon doanya juga. Mudah-mudahan acara workshop ini bisa berjalan terus. Insya Allah kayaknya materinya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti ini bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi ma'alimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indal darajat wa tuballighuna biha usal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, salimna wal muslimin aghlib man fatanani. Allahumma ya Allah salimna ya Allah min fitnati dunya. Salimna ya Allah min fitnati hadzal zaman. Salimna ya Allah min adzabil qubur. Salimna ya Allah min adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil yassir alaina kull asir bijahil basir wan nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Naim dan terima kasih sudah bertahan sampai sore ini. Doakan semoga workshop-workshop ini nanti akan berlanjut. Untuk itu mohon bagi yang sudah masuk di WA Group ngasih testimoni supaya memperkuat keyakinan kita bahwa memang workshop ini sangat dibutuhkan ke depannya.
Dan kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk perfotoan mungkin dari panitia, monggo. Apa ibu-ibu dulu atau gimana? Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu monggo yang mau perfotoan bisa diatur dengan Sotoki. Bapak-bapak dulu apa ibu-ibu dulu? Oh, bapak-bapak dulu, nggih baru ibu-ibu. Pakat ae. Nggih.